Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 86. Keira buru-buru berkata, "Aku." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Holly sudah berbalik dan pergi. Keira hanya bisa mendengar dia berbicara dengan Kapten Lincoln di luar pintu. Kondisinya tidak begitu baik. Bahkan jika kita harus menginterogasinya sepanjang malam, bisakah kita melakukannya tanpa menggunakan lampu? Baiklah, demi menghormati Dr. Sims. Keira mendesah pelan. Holly telah menjaminnya, mengatakan bahwa dia tidak akan dibebaskan dengan jaminan. Samuel segera membantah Holly, tidak heran dia begitu marah. Sudahlah. Dia seharusnya mampu bertahan dengan kondisi tubuhnya yang terus memburuk selama 2 hari lagi. Jika Holly dapat menemukan bukti yang membuktikan ketidakbersalahannya dalam 2 hari itu, mungkin dia seharusnya tidak mengajukan jaminan. Di atas, Holly memasuki ruang peralatan dan menempatkan sampel darah yang diambilnya dari jari Keira ke dalam mesin. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu mesin menganalisis berbagai elemen dalam darah. Ini akan memakan waktu 20 menit. Pada saat ini, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari pusat penahanan. Dia mengangkatnya dan mendengar suara dari seberang sana. "Dr. Sims, kami mendengar Anda ada di kantor polisi dan memutuskan untuk menelepon Anda. Kami punya pasien di sini yang sedang tidak enak badan. Bisakah Anda datang dan memeriksanya?" Holly segera berdiri. "Aku akan segera ke sana." Meskipun dokter forensik dan dokter medis tidak sama, ia tetap dapat mendiagnosis penyakit ringan. Dia mengenakan mantelnya dan pergi. Dia segera tiba di pusat penahanan. Tempat ini menahan tersangka yang belum diadili oleh pengadilan dan beberapa tahanan dengan hukuman kurang dari 3 bulan. Keira baru saja ditempatkan di sel isolasi di sini. Holly melangkah maju beberapa langkah dan tiba di pintu sel yang ditunjukkan oleh penjaga yang memanggil. Ia kemudian mengenakan masker dan sarung tangan, melangkah masuk ke dalam sel, dan bertanya dengan dingin, "Siapa yang tidak enak badan?" "Itu aku." Suara yang tidak dikenal namun familiar membuat Holly sedikit mengernyit. Dia menoleh dan melihat seorang wanita setengah baya berseragam penjara, duduk di sana dengan tangan di perutnya dan ekspresi kesakitan di wajahnya. "Dokter, perutku sakit sekali. Bisakah Anda membantu saya?" Holly tercengang. Bukankah wanita ini Poppy Hill, ibu Keira? Dia pernah menghadiri pertemuan orang tua Keira di sekolah menengah. Holly segera menghampirinya dan bertanya dengan khawatir, "Bibi, ada apa?" Poppy dicurigai melakukan sumpah palsu, tetapi karena kasusnya tidak berat, dia dijatuhi hukuman kurungan 15 hari. Dia meraih tangan Holly dan berkata, "Perutku sakit sekali." Holly segera mengulurkan tangan untuk menyentuh perutnya, tidak berani meremehkan situasi. "Apakah di sini? Aku akan membawamu ke rumah sakit." "Oh, jangan sentuh aku. Sakit sekali." Namun Poppy melihat sekeliling dengan ekspresi kesakitan dan berkata, "Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Aku hanya sedang flu." "Pak Polisi, bisakah kau membawaku ke sel isolasi? Erangan dan rintihanku di sini mengganggu istirahat semua orang." Holly langsung mengangguk, "Oke." Tepat saat dia hendak menolong Poppy, seseorang di ruangan itu tiba-tiba berteriak, "Aduh, perutku juga sakit sekali. Pak Polisi, bisakah Anda juga membawaku ke sel isolasi?" Tahanan lainnya langsung tertawa. "Perutku juga sakit. Hei, tapi aku berbeda. Aku sakit kepala. Bolehkah aku pergi ke bangsal khusus juga?" Holly terdiam. Dia mengerutkan kening, hendak mengatakan sesuatu, ketika seseorang melihat ke arah Poppy dan berkata, "Kita semua makan makanan yang sama, tapi kenapa hanya kamu yang sakit? Sudah 5 hari di dalam, tapi kau sudah sakit selama 4 hari. Apakah kau lebih lemah dari kami semua? Bagaimana bisa di bangsal kami, kamu kesakitan seperti itu, tapi begitu masuk sel, kamu baik-baik saja dan terus mendengkur." Holly mengerutkan kening, menyadari apa yang sedang terjadi. Seketika, dia menatap Poppy. Wajah Poppy langsung menegang, lalu dia meratap putus asa, "Aku benar-benar tidak enak badan." Holly mengatupkan rahangnya. "Kalau begitu aku akan membawamu ke rumah sakit. Jika hasil tes menunjukkan bahwa kau baik-baik saja dan itu semua hanya sandiwara, aku khawatir kau harus tinggal di sini beberapa hari lagi." "Beberapa hari." Mendengar kata-kata itu, Poppy tiba-tiba menjadi gugup. Dia sama sekali tidak ingin dikurung di sini. Di sini, para penghuni sel kentut atau mengorek-ngorek kaki setiap malam.
Mereka juga tidur dalam berbagai posisi yang aneh. Pada malam pertamanya, dia tidak bisa tidur sama sekali karena suara berisik itu. Jadi dia memikirkan sebuah solusi. Tetapi bukankah itu akan membahayakan dirinya jika dia pergi ke rumah sakit? Poppy tersenyum memohon pada Holly. Aku tidak perlu pergi ke rumah sakit. Ini hanya penyakit ringan. Aku bisa mengatasinya. Aku akan hidup. Holly tahu itu. Bibi? Apa Bibi berpura-pura? Poppy berlari ke tempat tidurnya, mengangkat selimut, dan merangkak masuk. Hei, bahasa macam apa itu untuk seorang polisi kecil? Bagaimana aku bisa berpura-pura? Aku hanya sakit perut, dan sekarang aku sudah lebih baik. Apa yang salah dengan itu? Bibi tidak akan membiarkanku pulih dari penyakit. Holly frustrasi. Tahanan wanita di sebelahnya mengumpat, dasar tua, kulitmu tebal sekali. Kau menipu orang. Namun, Poppy membalas, apalah artinya itu jika dibandingkan dengan putriku? Aku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya. Pelacur kecil itu telah menipuku dengan sangat buruk. Dia akan mati dalam kesengsaraan. Memikirkan Keira saja membuat Poppy menggertakkan giginya karena benci. Siapa yang mengira bahwa gadis yang ia coba ubah menjadi wanita tak berguna itu adalah Dr. South? Holly hanya merasa kata-kata ini menjengkelkan. Dengan rahang terkatup, dia menutup pintu penjara dan segera naik ke atas. Tak lama kemudian, dia memegang hasil tes darah terbaru di tangannya. Begitu melihat data di dalamnya, wajahnya menjadi gelap. Kandungan zat besinya normal. Keira sama sekali tidak anemia. Pembohong. Pada saat itu, Holly gemetar karena marah. Dia langsung menuju ruang interogasi di lantai bawah dan melemparkan laporan darah itu ke Keira. Keira, apakah kamu senang menipuku berulang kali? Keira tidak melihat hasil tesnya. Sebaliknya, dia mendesah. Saya tidak anemia sekarang, tetapi tunggu beberapa hari lagi. Dia ingin mengatakan hal itu sebelumnya, tetapi Holly pergi tanpa mendengarkannya. Anemia yang dialami Keira sungguh aneh. Setiap kali menstruasinya datang, sejumlah besar zat besi hilang, sehingga suplemen zat besi perlu diminum setiap bulan sebelumnya. Selama dia tidak mengalami pendarahan pada hari-hari biasa, kadar zat besinya normal. Setelah mengunjungi banyak rumah sakit, dia akhirnya didiagnosis menderita penyakit genetik langka. Holly jelas belum pernah mendengar hal seperti itu dan menganggapnya menggelikan. Menurutmu aku akan percaya omong kosong yang kau katakan? Keira, tidak bisakah kau setidaknya mencari alasan yang lebih baik saat berbohong padaku? Keira mencoba menjelaskan dengan lemah. Aku tidak berbohong padamu. Kau tidak berbohong padaku. Aku sudah belajar kedokteran selama bertahun-tahun dan tidak pernah menemukan kasus sepertimu. Keira mengatupkan rahangnya dan terdiam. Keadaan penyakitnya memang aneh, dan wajar bagi Holly untuk bersikap skeptis. Penjelasan lebih jauh apapun tidak ada gunanya. Melihat Keira terdiam, amarah memuncak dalam diri Holly. Kapten Lincoln di sampingnya mendesah. Dr. Sims, dia seperti ini sepanjang malam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Lupakan saja, aku akan menyuruh seseorang membawanya kembali ke penjara. Kalau tidak, orang-orang kita harus menginap semalam, dan kita tidak akan mendapatkan apapun darinya. Sebelum dia selesai bicara, Holly berteriak marah, kalian pergi saja. Aku akan menemaninya. Aku ingin melihat berapa banyak lagi kebohongan konyol yang akan dia katakan. Kapten Lincoln terdiam. Dia berdeham. Baiklah, kita akan tidur. Jika dia mengaku sesuatu, segera hubungi kami. Setelah kelompok itu pergi, hanya Keira dan Holly yang tersisa di ruang interogasi. Holly duduk di seberangnya, menatapnya. Mengapa kau berbohong? Mengapa kau mengajukan jaminan? Apakah karena semua keraguan yang kau sebutkan itu tidak ada sama sekali? Kau hanya memanfaatkanku, berharap aku akan bersaksi bahwa kau bukanlah pembunuhnya. Keira berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan setuju untuk dibebaskan dengan jaminan dalam 2 hari ke depan. Setelah itu, dia butuh perawatan. Holly terkejut, matanya berkaca-kaca. Apa menurutmu dengan mengatakan itu aku akan memaafkanmu? Dia berbalik sambil menyeka sudut matanya. Keira tidak berbicara lagi. Malam semakin larut. Entah karena datangnya menstruasi atau karena kurang istirahat di malam hari, Keira merasakan sakit di kepalanya dan sedikit nyeri di perut bagian bawahnya. Dia terjaga sepanjang malam seperti ini. Keesokan paginya, Keira mulai merasa semakin pusing. Brengsek. Kurang istirahat mempercepat datang bulannya, dan dia mulai mengalami anemia.
Holly tidak tidur sepanjang malam, dan pikirannya kacau. Saat fajar menyingsing, dia menatap tajam ke arah Keira. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat wajah pucat Keira, tanpa warna apapun. Holly tiba-tiba berdiri, panik. Keira, ada apa denganmu? Bab 87. Keira merasakan nyeri tumpul di perut bagian bawah, tetapi masih dapat ditahan. Dia meraih pergelangan tangan Holly dan berkata, aku harus pergi ke kamar mandi. Aku akan membantumu. Holly menopang lengan Keira dan membimbingnya ke kamar mandi, diam-diam menunggu di luar. Namun, dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Dia melihat wajah Keira yang pucat dan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Mungkinkah dia benar-benar anemia? Sementara itu, di ruang kunjungan di pusat penahanan, Poppy datang dengan senyum di wajahnya dan menyanjung putrinya. Isla, kok kamu punya waktu untuk menemuiku? Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, kamu seharusnya tidak datang. Ini bukan tempat yang baik. Bisa-bisa membawa nasib buruk. Meskipun dia sangat antusias, dia hanya menerima senyuman tipis dari Isla, diikuti dengan gerakan ragu-ragu. Poppy langsung mengungkapkan kekhawatirannya. Ada apa? Kamu kelihatan sangat mengerikan. Apa terjadi sesuatu? Wajahnya menjadi gelap. Apakah Keira lagi? Apakah dia tidak menghormatimu lagi? Isla tersenyum pahit. Ya, ini tentang Keira, tapi dia tidak bersikap tidak sopan. Dia telah membuat masalah. Oh, itu bukan apa-apa, Poppy mengejek. Dengan sifatnya yang tidak peduli, hanya masalah waktu saja dia akan mendapat masalah. Siapa yang tersinggung kali ini? Apakah dia mendapat pelajaran? Senyum kegembiraan muncul di wajahnya saat memikirkan kemalangan Keira. Isla tercekik dan mendapati Poppy semakin bodoh. Dia selalu seperti ini, mengungkapkan segala sesuatunya dengan terang-terangan, sama sekali tidak menyadari perlunya menyembunyikan emosinya. Isla tidak habis pikir bagaimana Poppy bisa bertukar tempat dengan Keira. Pasti karena keberuntungan yang luar biasa. Isla menunduk setelah meliriknya sebentar. Bukan berarti dia menyinggung seseorang. Dia melakukan pembunuhan dan sekarang ditahan polisi. Berita bagus sekali. Poppy langsung ceria. Apakah itu akan dihukum mati? Dia tidak akan mengganggumu lagi. Isla terdiam. Dia melirik Poppy dengan simpati, lalu terbatuk pelan. Dia membunuh Finlay Hill. Kenapa aku harus peduli siapa dia, siapa? Isla, siapa yang kau bilang? Finlay, apa aku salah dengar? Poppy menerjang meja, keadaan emosinya meningkat drastis. Dia hanya punya satu saudara laki-laki. Meskipun dia suka membuat masalah, Poppy sangat menyayanginya. Isla mendesah. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan Keira. Kudengar Finlay meminta 5 juta darinya. Ketika dia menolak, selama tarik tambang, Finlay secara tidak sengaja jatuh ke batang baja dan tertusuk di dada, dia meninggal di tempat. Bibi Hill, tolong jangan terlalu emosi. Keira, bagaimanapun juga, adalah Dr. South dan putrimu. Dia memang seharusnya sangat kaya, tetapi 5 juta tetap bukan jumlah yang sedikit. Wajar saja jika dia tidak mau memberikannya. Meskipun begitu, mata Poppy melotot, bola matanya merah. Dia berdiri tiba-tiba. Makhluk tak tahu terima kasih itu. Dia membunuh Finlay karena uang 5 juta. Aku seharusnya tidak membesarkannya, aku seharusnya menenggelamkannya segera setelah dia lahir. Di mana dia? Aku akan membunuhnya. Aku akan membalas dendam untuk Finlay. Reaksi emosionalnya yang berlebihan memicu peringatan langsung dari petugas polisi terdekat. Setelah beberapa saat, Poppy agak tenang, tetapi kemarahan di matanya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Isla berkata, Bibi Hill, kedua orang yang terlibat adalah saudara dekatmu. Kurasa kau berhak tahu, jadi aku sudah memberitahumu. Tolong jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Poppy tampak linglung, air mata mengalir dari matanya yang memerah. Ia meyakinkan Isla, jangan khawatir, Isla, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Baru kemudian Isla berkata, baiklah, sebaiknya kau kembali. Aku akan pergi menemui Keira. Kenapa repot-repot mengunjunginya? Seorang narapidana hukuman mati. Aku tidak sabar melihatnya dieksekusi. Poppy berkata dengan nada berbisa. Isla menatapnya tak percaya. Bibi Hill, Keira didakwa melakukan pembunuhan. Hukuman maksimalnya 10 tahun. Bagaimana mungkin? Itu membuatnya lepas begitu saja. Melihat bagaimana Poppy sama sekali tidak mengerti maksud pernyataannya, Isla mendesah.
Bibi Hill, Keira tidak melakukannya dengan sengaja, dan dia pasti juga takut. Jika kamu kebetulan melihatnya di pusat penahanan, ingatlah untuk menghiburnya. Poppy akhirnya mencerna apa yang didengarnya. Dia juga ditahan di sini. Isla mengangguk. Ya, dia belum dijatuhi hukuman, jadi dia ditahan sementara di sebuah kamar khusus. Seharusnya dekat dengan tempatmu berada, kan? Bangsal dengan beberapa tempat tidur dan kamar tunggal semuanya berada di satu tempat. Poppy menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi garang. Itu bagus. Isla berdiri. Bibi Hill, sudah waktunya. Aku harus pergi. Poppy enggan melihatnya pergi. Isla, kau harus menikah dengan Jake dan hidup bahagia bersama keluarga Horton. Jaga dirimu baik-baik, dan jangan pikirkan aku. Tetapi Isla sudah meninggalkan ruang kunjungan, sama sekali tidak menghiraukan kata-katanya. Dia meninggalkan ruang kunjungan dan bersiap meninggalkan kantor polisi ketika dia melihat teman lamanya, Holly, berdiri dengan cemas di dekat pintu kamar kecil. Seorang polisi wanita di dekatnya bertanya, Dr. Sims, pengacara tersangka, Keira, datang pagi-pagi sekali lagi, menanyakan tentang keputusan kami tentang pembebasan pra-peradilannya karena alasan medis. Dilihat dari penampilan tersangka tadi, dia tampaknya sangat anemia. Jadi, apakah disetujui atau tidak? Holly mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia dengan cemas melihat ke kamar mandi dan teringat kelemahan Keira. Dia hendak berkata, aku setuju, ketika Kapten Lincoln menghampirinya. Kapten Lincoln juga mendengar percakapan itu, jadi dia langsung mengerutkan kening. Sudah berpura-pura sakit. Holly membalas. Dia tidak berpura-pura. Kapten Lincoln mendengus dingin. Dr. Sims, apakah Anda lupa bagaimana dia membodohi Anda kemarin? Anda percaya ini? Saya ingat Anda bersumpah tadi malam bahwa jika dia dibebaskan sebelum sidang, Anda akan keluar dari kepolisian. Anda tidak melupakan itu, bukan? Holly mengatupkan rahangnya. Kapten Lincoln, dia benar-benar tidak enak badan. Namun Kapten Lincoln tidak yakin. Sangat menarik. Dia baru ditahan selama 1 hari, dan dia sudah tidak enak badan. Nona kecil yang lembut ini tidak tahan sedikit pun menderita ya. Saat Holly hendak menjawab, Isla melangkah maju. Halo, apakah kamu sedang membicarakan adikku Keira? Mereka semua menatapnya. Holly mengernyit sedikit. Apa yang kau lakukan di sini? Isla tampak agak cemas saat dia menarik Holly ke samping. Dr. Sims, tentang kesehatan saudara perempuan saya. Holly langsung memasang ekspresi serius. Ia tahu bahwa Isla adalah adik Keira. Di sekolah menengah, setelah Isla mengetahui identitas asli mereka, ia mulai bersikap lebih cerdas dan berhenti menindas Keira di sekolah. Oleh karena itu, Holly tidak menyadari hubungan buruk antara kedua saudara perempuan itu. Dia minggir bersama Isla dan bertanya dengan khawatir, ada apa dengan Keira? Isla mendesah. Dia mungkin sedang menstruasi. Setiap bulan selama masa ini, dia menderita, dan itu wajar bagi wanita. Kau mengerti. Holly langsung rileks. Asalkan Keira tidak sakit. Tepat setelah itu, Isla meraih tangannya. Holly, kita teman sekelas waktu SMP dulu. Bisakah kamu membantu Keira? Setujui pembebasannya sebelum persidangan, ya. Wajah Holly tiba-tiba menjadi gelap. Isla tampaknya tidak menyadarinya, tetapi melanjutkan. Kita semua wanita mengalami hal ini setiap bulan. Kita tampak pucat dan anemia. Kita semua adalah teman sekelas lama. Mari kita tanda tangani surat-suratnya. Kita berjanji untuk tidak pergi. Holly tiba-tiba menarik tangannya. Kau bermimpi. Ini lembaga penegak hukum. Kau tidak bisa menegosiasikan harga di sini. Dia menatap kamar kecil itu dengan tegas lalu menatap Kapten Lincoln. Dia tidak memenuhi syarat untuk pembebasan pra-peradilan. Kirim dia kembali ke pusat penahanan. Baru pada saat itulah Kapten Lincoln tampak puas. Bagus. Kau mengerti. Holly tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan segera berjalan pergi, menaiki tangga menuju departemen forensik. Ketika Keira keluar dari kamar mandi, tampak pucat, ada seorang polisi wanita yang menunggunya. Begitu melihat Keira, dia mengejek. Nona Olsen, apakah ini hanya menstruasi? Kita semua wanita di sini. Hentikan aksimu. Kembalilah dan tunggu sidang berikutnya. Kaki Keira tampak lemas saat dia bergegas kembali ke sel khusus 1 orang. Saat dia masuk, semua yang ada di depan matanya berubah hitam saat dia pingsan. Di lantai atas, Holly semakin frustrasi.
Tapi dia masih belum bisa melupakan wajah Keira yang pucat dan tak berdarah dari benaknya. Tidak dapat menahan kebaikannya, dia menuangkan secangkir air madu dari botolnya dan berjalan ke pusat penahanan. Bab 88. Keira Olsen, bangun. Ada apa denganmu? Polisi wanita itu memperhatikan kondisi Keira dan menyenggolnya. Bingung, Keira membuka matanya. Wanita yang biasanya berkemauan keras itu gemetar karena lemah. Tolong bantu aku ke tempat tidur. Baiklah. Polisi wanita itu segera membantunya ke tempat tidur dan bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Keira dalam kondisi yang buruk, dan dia tidak mau berpura-pura bahkan demi Holly. Dia berkata, saya, anemia. Suruh Holly Sims, melakukan tes darah lagi. Hasilnya akan terlihat sekarang. Mendengar perkataannya, polisi wanita itu mengerutkan kening, mengamati Keira. Dr. Sims marah. Dia mungkin tidak akan datang lagi. Keira mengerutkan bibirnya. Kalau begitu, kau bisa mengambil darahku dan mengirimkannya untuk pengujian. Polisi wanita itu berkata, baiklah, aku akan memanggil seseorang dari Departemen Forensik. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan sel. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba dihentikan oleh Poppy Hill yang berada di dalam selnya. Maaf, Bu Polisi. Polisi wanita itu menoleh padanya. Ada apa? Poppy menunjuk ke bangsal tempat Keira dirawat. Itu putriku. Apakah dia tidak sehat? Bolehkah aku pergi menjaganya? Polisi wanita itu terkejut. Dia putri Anda. Apakah ibu dan anak perempuannya berbagi sel penjara saat ini? Poppy mengangguk. Ya, itu putriku. Kau bisa memeriksa hubungan kami. Polisi wanita itu mengeluarkan ponselnya, masuk ke sistem, dan memverifikasi identitas mereka. Mereka memang ibu dan anak. Polisi wanita itu berpikir sejenak, mengingat kondisi Keira, lalu berkata, baiklah. Keira, yang berbaring di tempat tidur tunggal, baru saja memejamkan matanya ketika pintu terbuka lagi. Apakah dokter forensik datang secepat itu? Dia nyaris tak mengangkat kelopak matanya untuk melihat sosok yang berjalan masuk, diikuti oleh suara yang dingin, Keira, jangan takut. Ibu ada di sini. Keira menegang. Mungkin karena kelemahannya, kenangan saat dia berusia 5 tahun membanjiri kepalanya. Di usianya yang begitu muda, tanpa cukup pakaian hangat di musim dingin, ia sering terserang flu. Setiap kali dia sakit, Poppy akan menguncinya, tidak membiarkannya keluar. Setiap kali Nyonya Olsen tahu, dia akan selalu datang menjenguknya dan memberinya obat. Tetapi saat Nyonya Olsen pergi, Poppy akan bergegas menghampirinya, mencengkeram tenggorokannya, dan memaksanya memuntahkan obat yang baru saja diminumnya. Sambil memukuli anak berusia 5 tahun yang tak berdaya itu, dia memaki-maki anak itu dengan marah di telinganya. Kamu tidak pantas minum obat. Jalani saja demammu. Kenapa kamu tidak mati saja? Kau pantas menerima ini, Jalang. Bukankah kau hebat? Beraninya kau menyentuh Isla. Kau sudah memukulnya beberapa kali, dan kau berani menentangku, menjebloskanku ke penjara ini. Aku akan mencekikmu. Suara jahat dari ingatannya bertumpang tindih dengan gumaman dari wanita itu di waktu nyata, menyebabkan Keira secara naluriah meringkuk, seperti saat dia masih kecil, berharap dia bisa mengecilkan dirinya sekecil mungkin untuk menangkis tekanan dari luar. Rasanya seperti dia kembali menjadi anak berusia 5 tahun di ruang bawah tanah yang dingin dan gelap. Ruangan itu remang-remang. Ia menderita pusing luar biasa akibat anemia, yang membuatnya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ingatan, dan permohonan belas kasihan dari mimpinya pun terucap dari bibirnya. Saat berusia 5 tahun, dia memohon dengan bisikan lembut. Bu, maafkan aku. Aku seharusnya tidak sakit. Tolong berhenti memukulku. Namun rasa sakit yang tajam masih mengalir di sekujur tubuhnya. Wanita di depannya masih mencubit lengan, perut, dan pahanya tanpa ampun. Keira mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Pada usia 7 tahun, dia mengerti bahwa memohon tidak ada gunanya, dan dia hanya bisa bertahan. Rasa sakitnya terus berlanjut. Kutukan itu tak henti-hentinya. Mati, mati, kau membunuh saudaraku. Kau akan membayarnya dengan nyawamu. Saat Keira berusia 9 tahun, ia belajar melawan, bahkan mencoba mendorong wanita itu dengan paksa, tetapi ia tidak cukup kuat dan hal itu malah mendatangkan pukulan yang lebih kejam. Lalu ada toleransi pada usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Sampai dia berusia 13 tahun dan melanjutkan ke sekolah menengah atas. Meskipun tubuhnya masih ramping, tingginya telah melampaui Poppy. Dia mendorong wanita itu menjauh,
sambil berkata, "Karena kau membenciku sebagai putrimu, aku akan pergi." Dia mengemasi beberapa pakaian usang dan tanpa ragu, meninggalkan keluarga Olsen. Tidak ada rumah untuknya di dunia ini, tetapi dunia luar sangat luas dan tak terbatas. Dimanapun, kecuali keluarga Olsen, rumahnya bisa jadi apa saja. Dia tumbuh dewasa, dan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Keira tiba-tiba membuka matanya, terbangun dari mimpi buruknya. Dia menatap tajam ke arah Poppy yang berada tepat di depannya. Poppy yang saat itu sedang mencubit pinggangnya, tersentak dan segera meraih leher Keira. "Dasar jalang, apa yang kau lihat? Kau harus mati. Kau harus membayar karena telah membunuh saudaraku." Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Keira meraih pergelangan tangan Poppy dan mendorongnya dengan paksa. Poppy mundur 2 langkah, lalu jatuh terduduk. Tepat saat ia hendak menyerang lagi, sebuah suara terdengar dari ambang pintu, "Apa yang kalian berdua lakukan?" Poppy berbalik dan melihat Holly, dengan mata terbelalak, berdiri di pintu. Ia lalu memasuki ruangan tanpa tergesa-gesa. Tatapannya menyapu Poppy dan Keira, bingung. Apakah dia berhalusinasi? Apakah kedua wanita ini sedang bertengkar? Bukankah mereka mengaku sebagai ibu dan anak? Keira sudah kehabisan tenaga. Ia terkapar di tempat tidur lagi tanpa tenaga untuk menggerakkan satu jari pun. Dia berbisik, "Kau datang tepat waktu. Aku anemia, bahkan jika kau tidak membebaskanku dengan jaminan, kau harus segera membawaku untuk diinfus, dan memberiku suplemen zat besi." Sebelum Holly sempat bicara, Poppy terduduk di lantai. "Kau anemia. Dengan kekuatan yang kau tunjukkan. Kau mendorongku. Kukatakan kau berpura-pura. Kau berkelahi di sini, dan kau akan dihukum." Holly, yang baru saja masuk, melihat Keira membuka matanya dan mendorong Poppy. Kekejaman di mata Keira membuat Holly merasa seolah-olah dia tidak mengenalnya lagi. Mengingat kata-kata Isla, dia mengepalkan tinjunya dan menyatakan, "Keira, aku tidak akan tertipu olehmu kali ini." Dia berbalik dan memanggil sipir penjara, "Mereka berkelahi. Segera bawa mereka ke sel isolasi." Di pintu masuk kantor polisi, pengacara tersebut menerima berita bahwa jaminan telah ditolak, dan dia berkata dengan putus asa, "Tuan Horton, jika kita ingin mengajukan banding, kita harus menunggu sampai besok." Louis mengerutkan kening mendengar ini, sambil menatap Samuel. Samuel berkata, "Kita bisa menunggu 1 hari lagi, tapi hari setelahnya pasti kesempatan terakhir." Louis mengangguk, jelas merasa gelisah. Tepat saat itu, polisi wanita yang baru saja masuk datang dan berkata kepada Kapten Lincoln, "Kapten Lincoln, menurutku Keira terlihat sangat tidak sehat. Wanita memang cenderung mengalami anemia saat menstruasi. Haruskah kita memeriksanya lagi?" Mendengar ini, Samuel yang hendak pergi pun menghentikan langkahnya, menjadi panik, apakah siklus Keira sudah mulai? "Kita celaka, celaka." Ekspresi Louis menjadi gelap. "Ada apa?" Samuel mondar-mandir dengan cemas. Jika Keira tidak mendapatkan suplemen zat besi tepat waktu, dia pasti menderita anemia parah sekarang. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang tanpa jaminan? Apa yang harus kita lakukan? Tanpa ragu-ragu, Louis berbalik dan bergegas menuju area penahanan. Bab 89. Samuel tercengang. Ketika ia sadar kembali, ia bergegas ke sisi Louis. "Tuan Horton, apakah Anda berencana untuk membobol penjara?" Tanpa berkata sepatah kata pun, Louis berjalan langsung dari lobi ke pusat penahanan di belakang, menjawab dengan tindakannya. Samuel berkata, "Kamu berani sekali." "Tentunya, ini tidak dapat diterima." Tanpa jeda, Louis bertanya dengan dingin, "Apa lagi yang bisa kulakukan? Bisakah bosmu menunggu sampai besok?" "Tentu saja tidak." Samuel mengikutinya. Dia tidak akan bertahan sampai besok. Ada saat ketika zat besi tidak diberikan tepat waktu, dan dia mengalami syok. Kami hampir tidak berhasil menyadarkannya. Setelah mengatakan itu, dia menjadi cemas dan menambahkan dengan marah, "Penyakitnya memang aneh. Orang lain akan mengira kita berbohong kepada mereka. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Demi dia, mari kita ambil risiko." Saat berbicara sendiri, Louis sudah bergegas menuju pusat penahanan. Para penjaga penjara memblokir pintu masuk. "Ini penjara. Pihak yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Silakan segera pergi." Louis mengabaikan mereka dan berjalan masuk. Setelah merasakan ada yang tidak beres dari pintu masuk, Kapten Lincoln mengikuti mereka dan mengarahkan senjatanya ke arah Louis. "Tuan Horton, berhentilah segera,
atau aku akan menembak. Louis berbalik dan meliriknya, ekspresinya tenang. Samuel gemetar ketakutan. Menatap pintu masuk yang gelap, dia merasakan kakinya gemetar. Mengerikan sekali. Melihat mereka berdua berhenti, Kapten Lincoln menghela napas lega. Dia tahu posisi Louis. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Horton tidak bisa ditangkap begitu saja. Dia bertanya, "Tuan Horton, apa yang membawa Anda ke sini?" Tepat saat Samuel hendak mengatakan bahwa dia di sini untuk Keira, Louis menghentikannya. "Saya sedang mencari kamar mandi, tapi saya berakhir di sini secara tidak sengaja." Samuel tercengang. Dia menatap Louis dengan kaget, hatinya hancur. Memang, pernikahan Keira dan Louis seperti lelucon. Berhadapan dengan senjata, wajar saja jika Louis tidak mau mempertaruhkan nyawanya. Tetapi Samuel tidak bisa meninggalkan bosnya. Saat Louis berbalik dan mulai berjalan pergi, Samuel tetap di tempatnya. Kapten Lincoln mengerutkan kening padanya. "Tuan Morgan, apakah Anda tidak akan pergi bersamanya?" Samuel ketakutan, tetapi ia menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, pergi, bencana pun terjadi. Louis, yang berdiri di samping Kapten Lincoln, tiba-tiba bertindak. Ia segera bergerak ke arah sang kapten, memegang tangan sang kapten yang memegang pelatuk. Tangan sang kapten lemas tak berdaya, dan pistol itu berakhir di tangan Louis. Kapten Lincoln mencoba membalas dan merebut kembali senjatanya, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin di dahinya. Louis mengarahkan pistolnya ke arahnya. Kapten Lincoln terkejut. Dia benar-benar tercengang. Ketika berhadapan dengan penjahat kejam, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi Louis dan Samuel adalah pengusaha terkenal dari Oceanion. Mereka adalah tipe orang yang selalu ditemani oleh pengawal saat bepergian. Dia tidak pernah menduga bahwa Louis akan menyerang seorang polisi. Samuel pun tertegun, memperhatikan Louis dengan linglung. Dia berpikir hal terburuknya, dia bisa berbaring di tanah dan menolak bergerak, memaksa orang-orang ini untuk mengambil darah Keira. Tetapi dia tidak menyangka Louis akan melakukan hal ini. Itu melanggar hukum. "Tuan Horton, jika Anda meletakkan senjata sekarang, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda." Kapten Lincoln mengangkat kedua tangannya. Ia tampak berpengalaman dan tetap tenang. Suara Louis berkata, "Maaf, tetapi saya sangat ingin menyelamatkan seseorang." Tanpa menunggu Kapten Lincoln menjawab, ia memerintahkan mereka yang ada di depannya. "Minggir." Beberapa individu di pintu masuk pusat penahanan tidak berani menghentikannya dan buru-buru menyingkir. Sambil menyandera Kapten Lincoln, Louis berjalan langsung masuk. Samuel, ternganga, mengikutinya di belakangnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia merasa seperti dipaksa untuk ikut serta dalam tindakan kriminal. Nah, kalau dia bilang dia bukan kaki tangan, polisi-polisi itu pasti tidak akan percaya. Sementara itu, Keira masih berbaring di tempat tidurnya yang usang. Ia melihat kedua petugas memasuki selnya. Mereka ada di sana untuk membawanya dan Poppy ke sel isolasi. Ia menoleh ke Holly untuk menjelaskan sekali lagi. "Aku benar-benar anemia." Memang, ia tampak pucat. Holly ragu-ragu sekali lagi. Saat itu, Poppy jatuh terduduk di lantai. "Aku juga. Ya ampun, aku pusing sekali, aku mau mati, tolong aku." Holly benar-benar tidak tahu lagi siapa yang berpura-pura. Penampilan Poppy sangat meyakinkan. Keira tampaknya juga tidak berpura-pura. Saat dia ragu-ragu, langkah kaki dan seruan kaget dari petugas lainnya terdengar di luar pintu. Holly segera menoleh, hanya untuk melihat Louis menyandera Kapten Lincoln saat dia masuk. Pandangannya segera tertuju pada sel penjara tempat Keira ditahan. Matanya menembus jeruji besi dan terpaku pada Keira sendiri. Wajahnya sepucat kain kafan, dan dia terbaring lemah di tempat tidur, tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Pupil mata Louis menyempit. Keira selalu berdiri tegak dengan berani, apapun kondisinya. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Namun sekarang, dia bahkan tidak dapat duduk karena kelemahannya. Karena khawatir, dia berkata dengan marah, "Anda menyiksa tersangka. Saya akan meminta pertanggungjawaban Anda atas hal ini." Holly membalas, "Tidak, mereka berkelahi satu sama lain. Semua yang kami lakukan sesuai dengan peraturan." Samuel, mengikuti Louis, melihat betapa lemahnya Keira, dan matanya berkaca-kaca. "Bos, kami di sini untuk membantumu." Dia melotot ke arah Holly. "Atasanku sedang sekarat,
dan kau masih ingin menghukumnya. Apa kau masih punya rasa kemanusiaan? Kapten Lincoln mencibir. Aku belum pernah mendengar seorang wanita meninggal karena menstruasi. Jika kau berpura-pura sakit, setidaknya pilih penyakit lain untuk dipalsukan. Holly menarik napas dalam-dalam, merasa sedih untuk mereka. Dia menatap Keira. Keira Olsen, tidak ada gunanya melarikan diri jika kau melakukan pembunuhan. Jika kau tidak membunuh orang itu, kami akan mengembalikan ketidakbersalahanmu. Bahkan jika kau tidak mempercayai kami, kau harus mempercayai para petugas ini. Mengapa membuat keributan seperti itu? Dia melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Tuan Horton, silakan mundur. Saya akan memohon atas nama Anda, dan Kapten Lincoln tidak akan menjalankan tanggung jawab Anda, tetapi jika Anda benar-benar keluar dari penjara, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Keira, berhentilah berpura-pura sakit. Keira tersenyum pahit. Holly, kamu terus bilang aku tidak percaya padamu. Tapi bagaimana denganmu? Apa kamu percaya padaku? Holly tercengang. Keira berkata, tidak perlu. Namun mata Holly memerah. Mengapa aku tidak percaya padamu? Itu karena kau terus-menerus menipuku. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan itu terjadi lagi sekarang. Apakah kau belum cukup menipuku? Keira tidak berbicara lagi. Louis, yang masih menyandera Kapten Lincoln, memasuki ruang perawatan. Kau bisa jalan. Ayo pergi. Saya bisa. Keira, dengan tubuh gemetar, mencoba bangun dari tempat tidur namun ia merasa tidak punya cukup tenaga. Louis segera menatap Samuel. Kemarilah. Samuel berjalan ke sisinya. Apakah kamu tahu cara menggunakan pistol? Iya, Louis terus mengarahkan pistolnya ke Kapten Lincoln sambil menyerahkannya kepada Samuel, yang mengambil alih sebagai penculik Kapten Lincoln. Samuel tercengang. Saat ia terkagum-kagum, ia melihat Louis berjalan ke tempat tidur, membungkuk, dan menggendong Keira. Segera setelah itu, ia berbalik tanpa ragu dan pergi. Samuel, menyeret Kapten Lincoln bersamanya, mengikuti dari dekat. Holly dan petugas lainnya segera membuntuti mereka. Kelompok besar itu membuat keributan saat mereka tiba di rumah sakit. Pada saat itu, Keira tidak sadarkan diri, dan dokter mengambil darahnya untuk tes darurat. Holly segera mengikuti dokter tersebut dan memberi instruksi kepada petugas lainnya, saya akan mengawasi seluruh proses untuk mencegah mereka menyuap dokter untuk merusak laporan tes darah. Dengan begitu banyak petugas yang mengelilingi rumah sakit, semua dokter menjadi sangat gugup. Jadi, hasil tes darah yang mendesak keluar dalam 10 menit. Holly segera mengambilnya dan melihat nomor-nomornya. Bab 90. Sisa laporan darahnya normal, tetapi kadar zat besi telah turun drastis ke tingkat yang sangat rendah. Holly belum pernah melihat data yang buruk seperti itu pada orang yang masih hidup sebelumnya. Dengan laporan di tangannya, dia berjalan dengan kaku kembali ke bangsal. Suasananya tegang. Banyak polisi mengepung bangsal, dan Samuel memegangi Kapten Lincoln tanpa melepaskannya. Dalam perjalanan mereka ke sini, Kapten Lincoln telah mencoba berkali-kali untuk melarikan diri dari cengkeraman Samuel, tetapi pria yang tampak tidak dapat diandalkan ini tidak memberinya kesempatan. Melihat Holly mendekat, Kapten Lincoln berkata, Samuel Morgan, laporan medis sudah keluar. Jika kau terus menyanderaku, kau tidak akan dimaafkan lagi. Penembak jitu kami sudah siap. Begitu dipastikan bahwa tersangka tidak sakit, mereka bisa langsung membunuh kalian semua. Aku sarankan kau untuk meletakkan senjatamu dan menyerah sekarang juga. Samuel menegurnya, berhentilah berpura-pura. Kapten Lincoln sangat marah. Dr. Sims, karena orang-orang ini keras kepala, beritahu semua orang apa hasil medisnya. Jadi, orang-orang ini bisa berhenti berpura-pura. Apakah anemia benar-benar bisa menyebabkan kematian? Semua orang langsung memandang Holly. Dia mengatupkan rahangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kadar zat besi Keira tidak normal, dan nyawanya dalam bahaya. Kapten Lincoln, kita telah melakukan kesalahan. Kapten Lincoln tercengang. Apa? Holly melangkah maju dan menunjukkan laporan itu kepada Kapten Lincoln. Kadar zat besi normal dalam darah wanita adalah 7,8-32,2 gmol per liter. Namun, kadar zat besi Keira hanya 1, yang berarti dia mengalami kekurangan zat besi yang parah, dan nyawanya dalam bahaya. Kapten Lincoln tercengang. Lalu, suara teguran tiba-tiba tenggelam. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya dia diinfus kemarin? Mengapa dia baru diberi infus zat besi sekarang? Semua orang menoleh untuk melihat,
dan seorang pria berwajah lembut berusia sekitar 30 tahun dengan kacamata berbingkai emas berjalan ke arah mereka. Dia mengenakan jas lab putih dan menatap Samuel dengan wajah muram. Dia tidak ingat waktu, tapi apakah kamu juga lupa? Merasa bersalah saat dimarahi, Samuel menatap Holly. Ini semua gara-gara dokter forensik itu. Dia terus bersikeras bahwa Keira baik-baik saja, bahkan setelah Keira pingsan. Dengan kemarahan yang semakin memuncak, dia berkata, apakah Anda perlu seseorang meninggal terlebih dahulu sebelum menyetujui bahwa ada sesuatu yang salah? Mendapat teguran, Holly mengepalkan tangannya, begitu malu hingga ia berharap bisa merangkak ke dalam lubang. Dia melihat ke bangsal. Keira sedang diinfus. Wajahnya pucat, dan dia tampak tak bernyawa. Holly merasa ingin menangis. Mengapa dia tidak percaya pada Keira? Dia menamparkan dirinya sendiri karena marah, dengan air mata mengalir di matanya yang keras kepala. Itu salahku. Samuel tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka kata-katanya akan membuat wanita muda itu menangis, yang juga membuatnya tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lebih menyakitkan lagi. Dia kemudian menoleh ke Kapten Lincoln. Bukankah itu karena kamu memiliki stereotip terhadap anak-anak orang kaya? Hanya karena beberapa anak orang kaya lolos dari kasus-kasus sebelumnya, apakah itu berarti semua anak orang kaya adalah orang jahat? Biar ku beritahu ini, karena kami kaya, kami tidak pernah menghadapi masalah sejak kami masih kecil, jadi kami memiliki lebih banyak prinsip dalam melakukan sesuatu. Mulut Kapten Lincoln berkedut. Samuel merasa itu belum cukup. Sepanjang perjalanan, ia telah menghasut Kapten Lincoln untuk merampas senjata itu. Jika itu terjadi, ia akan gagal menyelamatkan bosnya, dan mereka juga akan terancam dijebloskan ke penjara. Karena itu, dia meninggikan suaranya lagi. Jika kamu tidak menolak untuk melepaskannya, apakah kita akan melakukan ini? Kita semua adalah warga negara yang sah. Kau masih ingin menggunakan penembak jitu untuk menyerang kami sekarang. Sini, bidik aku. Dia menyerahkan pistol itu kembali kepada Kapten Lincoln, sambil menunjuk dadanya sendiri, dan berkata, bunuh aku dengan satu tembakan. Ayo, tembak. Jika bosku mati karenamu, aku juga tidak mau hidup. Kapten Lincoln tidak tahu harus berkata apa. Para petugas di sekeliling mereka semua tercengang. Sambil menatap pistol di tangannya, Kapten Lincoln melirik situasi di bangsal, masih agak bingung. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami anemia yang parah? Polisi yang mengikutinya juga bingung. Ya, hasil tes darahnya normal kemarin, dan hari ini dia tiba-tiba memburuk. Dalam permainan, bar kesehatan menurun secara bertahap. Mengapa kesehatannya tiba-tiba menurun, seperti karakter dengan bar kesehatan yang sangat kecil? Samuel tidak percaya apa yang didengarnya. Dia mengernyitkan mulutnya dan hendak menegur mereka berdua ketika Holly berbicara. Penyakit apa yang dideritanya? Suaranya penuh kekhawatiran, dan Samuel merasa tidak enak karena memarahi mereka. Mendengar itu, Matthew, sang dokter, mengerutkan kening, bukankah sudah kukatakan? Dia menderita anemia defisiensi besi genetik. Itu kondisi yang langka. Tubuhnya tidak menyerap zat besi apapun. Dia harus bergantung pada infus saja. Holly bertanya dengan cemas, bagaimana dia bisa memiliki kondisi seperti itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Matthew membetulkan kacamatanya, dan matanya yang indah tampak tajam di balik lensa. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu pernah mendengar tentang semua penyakit di dunia? Bahkan jika kamu tidak percaya, ketika dia sakit, bukankah dia memiliki berbagai macam gejala? Kamu tidak menyadarinya. Holly menundukkan kepalanya. Maafkan aku. Matthew berkata, apa gunanya permintaan maafmu kepadaku? Kamu seharusnya meminta maaf kepada orang di dalam. Holly mengatupkan rahangnya dan melihat ke dalam bangsal, tetapi dia tidak berani masuk. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya hanya berdiri di luar. Matthew sudah memasuki bangsal. Begitu dia masuk, dia melihat Louis berdiri di samping tempat tidur. Louis perlahan menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan tak seorang pun berbicara untuk beberapa saat. Tatapan mata Louis yang dalam mengamati Matthew, dan dia segera menyadari perasaan khusus Matthew terhadap Keira. Dia bertanya dengan nada tidak senang, dan kamu siapa? Dokter yang merawatnya. Setelah Matu mengatakan hal ini, dia menambahkan, dan juga saudara angkatnya. Pupil mata Louis tiba-tiba berkontraksi. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan mengulurkan tangannya ke Matthew sambil menyeringai. Halo, saudara angkat.
Matthew mengerutkan kening, aku saudara angkatnya. Dan itu juga, saudara angkatku, kata Louis dengan nada ringan, tetapi kehadirannya terasa kuat. Bagaimanapun, kami adalah suami istri. Suami dan istri. Matthew tiba-tiba menegang. Dia tidak memberitahumu. Kalau begitu aku minta maaf atas namanya, kata Louis dengan suara berat. Matthew terkejut. Keira merasa bahwa ia telah tidur sangat lama. Dalam mimpinya, ia menjadi lebih muda, kembali seperti saat ia berusia 3 tahun. Dia sedang memandang keluar jendela ruang bawah tanah, melihat Isla berlarian di luar dengan gaun yang indah, sementara Nyonya Olsen dengan lembut menyeka keringat Isla. Tiba-tiba, pintu berderit terbuka. Poppy masuk. Keira menggigil. Tatapan mata Poppy yang tajam tertuju padanya. Mengikuti arah pandangan Keira, dia melihat pemandangan di luar dan berjalan mendekat, menjambak rambut Keira, dan dengan brutal mendorong kepalanya ke dalam baskom berisi air di sebelahnya. Keira mendengar suara Poppy di dalam dan luar air seolah-olah datangnya dari jarak yang jauh. Apa yang kamu lihat? Putriku seharusnya hidup seperti putri, dan kau hanya cocok untuk bekerja di selokan. Kau seharusnya bekerja di saluran pembuangan. Bab 91. Keira menggelengkan kepalanya sambil meronta. Dia tidak ingin membusuk di sana selamanya. Dia juga tidak ingin tinggal di selokan yang kotor. Jadi, dengan sedikit waktu yang dimilikinya, ia belajar keras, berusaha keras untuk naik kelas. Ia bertekad untuk mengubah nasibnya sendiri. Di usianya yang menginjak 4 tahun, Keira belum pernah masuk taman kanak-kanak. Diam-diam, dia mengamati Isla yang sedang belajar bahasa asing. Ketika Isla salah mengucapkan sebuah kata, Keira segera menanggapinya. Dia pikir dia akan menerima pujian dari ibunya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang akan terjadi akan menjadi bencana besar. Poppy memujinya dan tanpa diduga, memberinya sepotong kue. Krim yang manis dan kental di mulutnya memberinya rasa puas. Dia enggan menelannya. Dia pikir hidupnya akan berubah. Poppy memegang tangannya sambil tersenyum dan mengajaknya keluar, tetapi malah menyerahkannya kepada seorang pedagang manusia. Dia tidak menangis atau membuat keributan. Lagi pula, para pedagang manusia setidaknya memberinya permen lezat, menunjukkan kebaikannya, dan tersenyum padanya. Sampai mereka menguncinya di ruang bawah tanah bersama sekelompok anak-anak lainnya. Di sana, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang lebih tua. Mereka menghabiskan waktu sebulan bersama, bersenang-senang. Awalnya, anak laki-laki itu tidak banyak bicara. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Dia berkata dengan senang, tidak. Meskipun tidak ada kebebasan, ia memperoleh cukup makanan, pakaian hangat, dan tidak perlu bertemu ibunya. Ia merasa saat itu adalah saat yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Anak laki-laki itu bingung dan bertanya, mengapa? Dia berkata, karena tidak ada yang memukulku di sini. Anak laki-laki itu merenungkan kata-katanya sebelum bertanya, siapa namamu? Dia menggelengkan kepalanya. Itu adalah hal yang menggelikan. Dia, di usia 4 tahun, masih belum punya nama dan belum punya nomor registrasi rumah tangga. Semua anak lainnya akan menangis dan membuat keributan, sementara dia tersenyum setiap hari. Si pedagang manusia adalah orang yang paling tidak waspada terhadapnya. Jadi pada akhirnya, anak laki-laki itu memberinya sekantong obat tidur untuk dimasukkan ke dalam makanan si pedagang manusia. Dia melakukannya. Saat anak-anak berlarian tak karuan, dia hanya berdiri di sana. Anak laki-laki itu bertanya padanya, mengapa kamu tidak pergi? Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu harus kemana. Kalau begitu, pulanglah bersamaku. Anak laki-laki itu mengulurkan tangan ke arahnya dan dia pun menjabat tangannya. Pada akhirnya, dia tidak pulang bersamanya. Karena mereka masih sangat muda, mereka diselamatkan oleh polisi segera setelah mereka turun gunung. Identitasnya dikonfirmasi, dan dia dikirim kembali ke keluarga Olsen. Sebelum berpisah, dia memegang kaki anak laki-laki itu dan bertanya dengan bingung, bukankah kamu bilang kamu akan membawaku pulang? Seorang polisi di samping mereka terkekeh. Gadis kecil, kamu bukan kerabatnya. Kamu tidak bisa pergi ke rumahnya. Air matanya berlinang. Tapi aku tidak ingin pulang. Aku ingin bersamanya selamanya. Anak laki-laki itu mengelus kepalanya dan bertanya, apakah karena kamu akan dipukuli saat pulang? Polisi tidak memperhatikan hal ini. Lagi pula, anak-anak seusia mereka sering membuat keributan di rumah, dan dipukul adalah bagian dari kehidupan. Namun,
Anak laki-laki itu menanggapinya dengan serius dan berkata, "Tunggu aku. Saat kita dewasa, aku akan datang dan menikahimu, dan membawamu ke rumahku." Keira terbangun tiba-tiba. Adegan-adegan dalam mimpinya berlalu begitu saja seperti tayangan slide yang dipercepat, membuatnya sejenak bingung membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya mimpi. Dia tidak tahu tentang orang lain, tetapi dia ingat dengan jelas semua yang terjadi ketika dia berusia 4 tahun. Dia ingat bahwa anak laki-laki itu memberinya nama panggilan, 11, karena dia adalah anak ke-11 yang diperdagangkan di sana. Dia ingat rasa coklat. Dia ingat sinar matahari yang masuk ke ruang bawah tanah yang gelap, dan debu menari-nari dalam cahaya. Itulah saat yang paling membahagiakan ketika dia masih kecil. Dan tahun ini, usianya genap 22 tahun, namun lelaki itu belum juga datang untuk menikahinya. Senyum pahit muncul di wajah Keira. Bukan karena dia benar-benar menyukainya. Seorang anak berusia 4 tahun tidak tahu apa-apa tentang cinta, tetapi keberadaannya adalah pilar yang menopangnya melewati berbagai episode pelecehan dan penyerangan. Bagi anak-anak lain, cahaya mereka adalah Ultraman. Ultraman-nya adalah anak laki-laki itu. Sayangnya, anak laki-laki itu masih anak-anak. Dia pasti sudah lama melupakannya. Keira berkedip dan akhirnya menyadari suasana aneh di ruangan itu. Dia menoleh dan melihat Louis duduk di sebelahnya, bertanya, "Kamu mau air?" Sebelum Keira sempat bereaksi, suara Matthew terdengar dari seberang sana. "Orang-orang yang tidak penting sebaiknya pergi sekarang. Aku harus memeriksa pasien." Dia mengambil stetoskop dan datang ke samping tempat tidur, menatap Louis. Wajah Louis muram. "Saya bukan orang yang tidak penting." Matthew melanjutkan. "Selain pasien dan dokter, semua orang tidak penting. Selain itu, saya harus memeriksa pasien, yang mengharuskannya melepas pakaiannya. Tidak pantas bagi Anda untuk berada di sini." Louis mengerutkan kening, "Apakah pantas bagimu untuk melakukannya?" Matthew menghampiri Keira dan mengangkat blusnya. "Saya seorang dokter. Di mata saya, tidak ada perbedaan gender." Louis ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika dia melihat bagian pinggang rampingnya di balik blusnya, dia tersipu dan segera meninggalkan ruangan. Setelah meninggalkan ruangan, Tom yang menunggu di luar, tanpa sadar mengintip ke dalam. Louis segera memblokir pintu, menutupnya, dan memarahi, "Apa yang kamu lihat?" Tom bingung. Dia berdeham dan berkata, "Bos, nama Nona Olsen menjadi topik hangat." Lalu dia menyerahkan telepon genggamnya. Louis mengambilnya dan melihat tren utama yang menunjukkan seorang jurnalis sedang melakukan wawancara. Orang yang diwawancarai adalah putra Finlay Hill, Connor Hill, yang mengenakan seragam sekolahnya, wajahnya penuh dengan rasa tidak nyaman dan waspada. Wartawan itu bertanya, "Tentang kasus pembunuhan ayah Anda, apa yang ingin Anda katakan?" Connor tampak agak tidak terbiasa menghadapi kamera, jadi dia ragu-ragu. "Sepupuku, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Itu kecelakaan. Ayahmu seorang penjudi. Bukankah kamu juga membencinya?" Connor ragu sejenak. "Kadang-kadang ya, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Anda tidak dapat mengubah siapa Anda dilahirkan, tetapi saya ingin mengatakan satu hal untuk sepupu saya. Selama bertahun-tahun, ayah saya terus-menerus mendatanginya untuk meminta uang, dan apa yang terjadi memang pembunuhan. Saya siap mengeluarkan surat pernyataan untuk sepupu saya, dan berharap polisi akan memperlakukannya dengan lunak." Wawancara ini awalnya biasa saja, tetapi setelah kata-kata ini, seseorang di antara kerumunan berteriak, "Tahukah Anda bahwa sepupu baik Anda telah dibebaskan dengan jaminan karena alasan yang konyol? Anemia dikatakan telah memengaruhi kesehatannya. Apakah dia akan menghindari kejahatan?" Dengan kata-kata itu, seluruh berita tiba-tiba memanas. Tagar seperti generasi kaya kedua yang memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan, tagar bocah kaya lolos dari pembunuhan, dan tagar uang membeli kepolosan bagi orang kaya, langsung masuk ke dalam daftar trending topik di berbagai sosial media. Semua orang mempertanyakan kelayakan Keira untuk mendapatkan jaminan. Sekilas, jelas ada seseorang di balik ini dan membayar tren teratas. Wajah Louis menjadi gelap. Cari tahu siapa yang membayarnya. Ya, setelah itu, Tom mengamati sekelilingnya. "Saya baru saja menemukan beberapa wartawan telah menyelinap masuk." Wajah Louis tiba-tiba berubah dingin. "Temukan beberapa orang dan amankan area ini. Keira secara fisik lemah dan tidak seharusnya diganggu sekarang." Di dalam bangsal, ketika Louis meninggalkan ruangan,
Matthew meletakkan stetoskop dan duduk di sebelah Keira. Keira bertanya, "Matthew, mengapa kamu menggodanya?" Matthew mencibir, "Kau bahkan tidak memberitahuku kalau kau sudah menikah. Apakah aku masih saudaramu?" Keira berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak ingin mengganggumu." Matthew tampaknya menyadari sesuatu dan mengganti topik pembicaraan. "Mimpi apa yang baru saja kamu alami?" "Kamu terus memanggil seseorang dengan sebutan, kakak." Keira tersenyum. "Aku bermimpi saat aku berusia 3 atau 4 tahun. Kalau bukan karena ini, dia tidak akan merasakan apa-apa, tapi ketika membicarakannya seperti ini, dia tiba-tiba teringat percakapan dalam mimpinya." Babak 92. Selain diculik oleh para pedagang manusia saat berusia 4 tahun, dia juga ingat dipukuli saat berusia 3 tahun. Kenyataannya, kebanyakan anak usia 3 tahun seharusnya tidak memiliki banyak ingatan. Dia samar-samar ingat pernah dipukuli saat itu, tetapi mungkin ingatannya terlalu dalam sehingga dalam mimpinya, dia bisa dengan jelas mendengar omelan Poppy. "Dengar, putriku seharusnya hidup mewah, dan kau hanya pantas hidup selamanya di selokan kotor ini, di saluran pembuangan yang bau." Keira tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan mendapat mimpi seperti itu setelah sekian lama. Mungkin mimpi mengungkapkan pikiran seseorang. Dia sering bermimpi menjadi Isla dan Nyonya Olsen menjadi ibunya. Matthew bertanya, "Bagaimana saat kamu berusia 3 atau 4 tahun?" "Tidak ada apa-apa." Keira tidak ingin membicarakan masa lalu. Kondisinya aneh. Setelah zat besi dimasukkan ke dalam tubuhnya, semua gejala anemia berangsur-angsur menghilang, dan dia pulih sepenuhnya. Namun, ia masih perlu menyimpan lebih banyak zat besi, jadi ia harus menggunakan infus selama beberapa hari lagi. Mengonsumsi terlalu banyak zat besi dalam satu hari dapat membuat tubuhnya kewalahan. Dia mengambil teleponnya dan menemukan pesan di Twitternya. Nama pengguna Twitternya adalah Ibu S, dan dia cukup terkenal di kalangan reporter. Orang yang mengiriminya pesan itu bernama Josh, yang telah mengikutinya selama lebih dari 2 tahun. Josh menulis, "Ibu S, saya tidak akan mundur kali ini. Saya ingin menjadi seperti Anda, tidak takut menghadapi otoritas, dan cukup berani untuk mengungkap kebenaran kepada publik. Jika Anda dapat melihat pesan ini, saya harap Anda dapat memberi saya restu Anda." Keira bingung. Saat dia asyik memikirkannya, terdengar ketukan di pintu. Holly masuk bersama Connor Hill. Connor menundukkan kepalanya, tampak malu-malu seperti biasanya. Saat memasuki bangsal, dia pertama kali melirik Keira lalu segera menundukkan kepalanya lagi. "Halo, Keira." Keira tidak dekat dengan anggota keluarga Hill, dan Finlay Hill hanya mendekatinya demi uang selama bertahun-tahun. Sepupunya ini pendiam dan rajin belajar. Ia berhasil mendapatkan tempat di Universitas Oceanion yang bergengsi melalui usaha keras. Dia masih bersikap sopan padanya. "Ada apa?" Connor lalu berkata, Saya datang untuk menyampaikan surat permintaan maaf." Keira tercengang. Connor kemudian menatap Kapten Lincoln, yang datang bersamanya, matanya berkaca-kaca. "Saya berkonsultasi dengan seorang pengacara. Dengan menyerahkan surat pengampunan, bahkan jika Anda dijatuhi hukuman, hukumannya dapat dikurangi menjadi 10 tahun. Dia menundukkan kepalanya. "Keira, aku takut saat menelepon polisi, aku tidak bermaksud begitu, ayahku bukan orang baik." Dia mendapatkan apa yang pantas diterimanya, itu salahku karena kau berakhir di balik jeruji besi. Kapten Lincoln mengerutkan kening. Sekalipun dia orang jahat, dia seharusnya dihukum oleh hukum, bukan ditangani secara pribadi olehmu. Mata Connor merah padam, dan dia menggeram, "Aku memang melaporkannya. Saat dia berjudi, aku menelepon polisi, tetapi setelah kalian menangkapnya, dia hanya ditahan selama sebulan, lalu dibebaskan. Dia terus berjudi. Kami kehilangan rumah, ibuku kabur dengan orang lain, dan aku tidak punya tempat tinggal, aku tidak punya pilihan selain bekerja keras. Dia bahkan mengambil uang beasiswaku. Bahkan putranya sendiri diperlakukan seperti ini, apalagi keponakannya. Kalian tidak mengerti penderitaan kami, jadi jangan bersikukuh menghakimi kami." Ia mencoba menghapus air matanya. "Aku tahu aku seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi ketika aku melihat dia sudah meninggal, aku merasa bingung, tetapi sekarang aku hanya merasa lega." Setelah mengatakan ini, dia menutupi wajahnya dan berjongkok perlahan. "Aku benar-benar brengsek. Ayahku sudah meninggal, dan akhirnya aku bisa bernapas lega. Meskipun aku harus membayar utangnya sebesar 5 juta,
aku masih punya harapan, kau tidak akan mengerti. Saat dia masih hidup, dia serakah seperti lubang tanpa dasar. Isak tangisnya mencekik kata-katanya. Kapten Lincoln menegang namun tetap diam. Satu-satunya suara di ruangan itu hanyalah isak tangis Connor yang tertahan. Keira tidak mengatakan apapun. Orang lain mungkin mengira dia menjalani kehidupan yang nyaman, namun kenyataannya, hidupnya tidak lebih baik dari kehidupan Connor. Setidaknya Finlay Hill tidak pernah membuat Connor kelaparan. Setelah beberapa saat, Connor akhirnya berhenti menangis, menyeka air matanya, dan berdiri. Maafkan aku. Aku kehilangan ketenanganku. Tidak apa-apa, Kapten Lincoln menepuk bahunya. Kami mengerti. Keira kemudian berkata pelan, terima kasih atas surat permintaan maafmu, tapi, aku tidak membutuhkannya. Seperti yang kukatakan, aku bukanlah pembunuhnya. Connor tercengang seolah tidak mengerti. Keira, aku bertanya tentang ini. Jika kamu mengaku bersalah dan menunjukkan penyesalan, kamu akan dihukum paling lama 3 tahun, tetapi jika kamu bersikeras tidak bersalah, kamu mungkin akan dihukum lebih dari 10 tahun. Aku tahu, tapi aku tidak membunuhnya. Kalau aku tidak membunuh mereka, aku tidak bisa mengakui apapun, kata Keira datar. Connor tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, ia menoleh ke arah Kapten Lincoln untuk mengajukan pertanyaan bodoh. Sebagai putra ayah saya, bolehkah saya memilih untuk tidak meneruskan masalah ini? Kapten Lincoln berkata, ini adalah kasus kriminal. Bahkan jika Anda tidak melanjutkannya, kami akan tetap melakukannya. Connor mengatupkan rahangnya dan menatap Keira. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Keira menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Sekali lagi, Connor menundukkan kepalanya. Keira, istirahatlah. Aku harus pergi sekarang. Oke. Connor mundur 2 langkah dan tiba-tiba menoleh ke Kapten Lincoln. Kapten Lincoln, tentang uang yang ditemukan di tempat kejadian perkara, bisakah Anda memberikannya kepada saya sekarang? Saya meminjamnya dari teman sekelas saya. Uang tersebut berserakan di tanah, dan sebagian berlumuran darah, sehingga dijadikan barang bukti dan disimpan di kantor polisi. Kapten Lincoln menggelengkan kepalanya. Departemen kepolisian punya aturannya sendiri. Itu bukti, dan kami tidak bisa memberikannya kepadamu untuk saat ini. Hanya setelah kami memastikan tidak ada petunjuk, barulah kami bisa mengembalikannya kepadamu. Connor lalu menundukkan kepalanya. Tapi itu biaya hidup teman-teman sekamarku bulan depan. Aku berjanji akan mengembalikannya secepatnya. Mereka semua pernah bekerja paruh waktu sebelumnya, dan mereka tahu bahwa para mahasiswa membutuhkan setiap sen hasil jerih payah mereka. Kehilangan 20.000 secara tiba-tiba pasti akan menyebabkan ketegangan di kalangan para siswa ini. Keira menyipitkan matanya. Tiba-tiba dia berkata, tunggu. Connor lalu berbalik. Keira mengangkat teleponnya. Aku akan meminta Samuel memberimu 20.000 untuk kebutuhan daruratmu. Mata Connor berbinar. Terima kasih, Keira. Begitu uang di kantor polisi dikembalikan, aku akan mengembalikannya padamu. Keira mengirim pesan kepada Samuel. Tidak lama kemudian, Samuel masuk dengan membawa uang tunai 20.000 dan menyerahkannya kepada Connor. Mata Connor perih. Dia mengambil uang itu. Keira, ayahku telah meminjam banyak uang darimu selama bertahun-tahun. Jangan khawatir. Begitu aku mulai menghasilkan uang, aku akan membayarmu kembali. Jangan khawatir. Dia adalah dia, dan kamu adalah kamu. Tepat saat Keira selesai mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara klik di pintu. Semua orang menoleh melihat seorang laki-laki kurus yang tak dikenalnya, dengan gugup menggenggam telepon genggamnya, usai mengabadikan momen sebelumnya. Ketika semua orang memperhatikannya, pria itu langsung menyerbu masuk. Connor Hill, aku tahu pasti ada transaksi keuangan ketika kau memberikan pengampunan kepada pembunuh ayahmu. Kau tidak layak menjadi seorang anak. Setelah dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Keira. Melihat kulitnya yang sehat tanpa tanda-tanda anemia, dia mengejek. Apa maksudnya dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan karena kondisi hampir mati? Apakah seperti ini kondisi hampir mati? Dia mengeluarkan ponselnya dan merekam video Keira. Jadi, orang kaya punya hak istimewa, kan? Mereka bisa mencari cara untuk mendapatkan jaminan, apapun yang terjadi. Dia menoleh ke Kapten Lincoln. Apakah ini cara kalian menjunjung hukum secara tidak memihak? Kapten Lincoln mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, wartawan tidak diizinkan masuk ke sini. Silakan pergi.
Saya tidak akan pergi. Wartawan itu sangat gelisah saat mengarahkan kameranya ke arah mereka. Saya melakukan streaming langsung. Semua prosedur ini disiarkan langsung, dan saya akan mengungkapnya. Kapten Lincoln segera bergerak untuk menghentikan pria itu. Anda melanggar privasi orang lain. Ketika kasusnya tidak cukup jelas, banyak orang yang lolos begitu saja. Sebagai warga negara, saya berhak mengetahui kebenaran dari kasus apapun. Jurnalis muda itu tak kenal takut. Sayangnya, Kapten Lincoln sudah mengambil ponselnya, sehingga siaran langsungnya terputus. Kapten Lincoln sangat marah. Siapa namamu? Dari koran mana kamu berasal? Aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Jurnalis muda itu mengangkat dagunya dan mencibir. Jangan coba-coba menakutiku. Idolaku adalah Ibu S, yang dengan berani melaporkan pencemaran lingkungan dari sebuah perusahaan meskipun kekuasaan sedang kuat saat itu. Aku tidak takut pada apapun kecuali mencari kebenaran. Mendengar kata-kata ini, Keira bingung. Tiba-tiba teringat pesan di Twitternya sebelumnya, dia sangat terkejut. Apakah kamu Josh? Jurnalis muda itu terkejut. Bagaimana kamu tahu itu? Bab 93. Keira membuka ponselnya, menemukan Twitter, mengklik beranda Josh, dan benar saja, dia melihat fotonya. Namun Josh salah paham. Aku tidak berharap kau tahu siapa aku, tetapi bahkan jika kau tahu alamat kantor dan perusahaanku, dan mencoba menggunakan kekuasaan untuk menekan perusahaan agar memecatku, aku tidak akan berkompromi. Dia maju selangkah dan melanjutkan. Ibu S pernah berkata, kalau semua jurnalis hanya mementingkan keselamatan diri sendiri, maka akan banyak kebenaran di dunia ini yang ditutup-tutupi. Meskipun saya tidak bisa menjadi jurnalis lagi, ada jutaan jurnalis lain yang akan menonjol. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menyembunyikan apa yang telah Anda lakukan selamanya. Keira tidak tahu harus berkata apa. Mendengarkan ucapannya yang klise, dia terkekeh. Kamu baru saja lulus kuliah, bukan? Josh mengangguk. Ya, bagaimana dengan itu? Tidak heran kamu begitu naif. Josh tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Keira. Seolah-olah dia tidak menyadari bahwa dia sedang membicarakannya. Kapten Lincoln mencengkeram lengannya. Cukup, ini rumah sakit. Silakan pergi. Ia melempar kembali ponsel Josh kepadanya, lalu mencengkeram lengannya, dan membawanya langsung keluar pintu. Baru pada saat itulah Keira berbalik untuk melihat Holly. Namun saat dia melakukannya, Holly langsung menghindari tatapannya. Wajah cantiknya tegang, dan dia tampak agak tidak nyaman. Baru kemudian dia berkata, baiklah, ada yang harus kulakukan. Aku akan keluar sebentar. Dia segera meninggalkan ruangan itu. Keira terkekeh. Masih saja seperti orang yang sudah lama tidak berubah. Holly sangat jujur dan menyesal setelah melakukan kesalahan. Namun dia tidak menyalahkan Holly. Anemia defisiensi zat besi memang merupakan kondisi langka. Ketika pertama kali ia menyebutkannya, hampir tidak ada yang akan mempercayainya. Ia tampak baik-baik saja ketika mengatakan bahwa ia menderita anemia, tetapi Holly tetap melakukan tes darah rutin untuknya, yang lebih dari yang dilakukan orang kebanyakan. Saat Keira sedang merenung, Samuel tiba-tiba bertanya, "Bos, apakah Anda tahu siapa pembunuhnya?" Keira mengangkat sebelah alisnya namun tidak berkata apa-apa. Samuel terkekeh. Hei, Josh sedang siaran langsung lagi. Keira terkejut dan melihat ponsel Samuel. Josh baru saja melakukan streaming langsung di Twitter, dan dia masih di sana. Dia berdiri di luar rumah sakit, berbicara ke kamera. Siaran langsung saya terputus sebelumnya. Saya kembali untuk menyapa semua orang. Saya baik-baik saja. Mereka tidak kehilangan hati nurani. Mereka tidak membunuh saya karena saya melihat transaksi mereka. Orang-orang meninggalkan komentar di bawah video. Dunia tidak runtuh karena kegigihan orang-orang sepertimu. Sudah kuduga, betapapun buruknya ayah seseorang, dia tetap keluarga. Bagaimana mungkin seorang anak memberikan surat pengampunan kepada seorang pembunuh? Tidak heran ada transaksi keuangan. Kejahatan modal. Bisakah uang mengabaikan kehidupan manusia? Mengklaim anemia sebagai alasan pembebasan. Benar-benar tidak tahu malu. Orang-orang seperti itu harus diadili. Saya tidak mengerti. Buktinya jelas. Mengapa mereka tidak menangkap siapapun? Bukankah kasus seperti ini mudah dipecahkan? Tepat saat Josh sedang menertawakan dirinya sendiri, dan semua orang mengkritik Keira, sebuah suara terdengar. Halo. Josh menoleh dan melihat Holly mengenakan seragam polisi,
berjalan ke arahnya dengan penuh wibawa. Saya bisa menerima wawancara langsung Anda. Josh sangat gembira. Petugas Sims, mereka memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda adalah seorang dokter forensik. Bisakah Anda menjamin keadilan di depan kamera? Saya bisa. Holly melihat ke kamera. Josh berkata, kalau begitu bolehkah saya bertanya, apakah tersangka pembunuhan Nona Olsen benar-benar dibebaskan dengan jaminan karena anemia? Bukankah alasan ini menggelikan? Holly membetulkan seragamnya dan juga membetulkan topinya. Kemudian, dia berdiri tegak, menatap kamera, dan berkata, saya dapat memastikan bahwa Nona Olsen memang menderita anemia berat, yang mengancam nyawanya. Saya menandatangani permohonan jaminannya, dan saya jamin dia jelas tidak berusaha melarikan diri dari hukuman. Josh tidak menyangka dia akan mengatakan itu dan mencibir. Petugas Sims, bagaimana Anda bisa menjaminnya untuknya? Holly berhenti sejenak. Dia mengatupkan rahangnya, tatapannya yang tegak lurus tertuju pada layar, dan dia mengucapkan kata demi kata, karena seragam ini. Dia berbicara dengan tegas. Saya dapat memberitahu semua orang di sini secara terbuka bahwa jika jaminan Nona Olsen lolos, saya akan menanggalkan seragam ini untuk selamanya. Josh tercengang dengan tekadnya. Holly menatap Josh. Terkadang, kebenaran bukanlah apa yang Anda lihat. Kesan bawaan manusia bisa berbahaya. Siapa bilang anemia tidak mengancam jiwa? Jangan biarkan pandangan yang sempit dan pikiran yang sempit memengaruhi penilaian Anda, sehingga membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Dia tampak berbicara kepada Josh dan dirinya sendiri pada saat yang sama. Setelah mengatakan itu, Holly berbalik dan pergi. Keira melihat ponselnya dan merasa sangat tersentuh. Holly paling menghargai seragam polisinya. Namun, saat mereka berada di kantor polisi, Kapten Lincoln memberitahu Holly bahwa Keira akan mengajukan jaminan. Holly memberikan jaminan dengan seragamnya. Meskipun Keira memang mengajukan jaminan sekarang, Holly tetap bersedia membela dan menjaminnya. Temanmu memang sedikit keras kepala, tapi dia baik padamu. Louis masuk ke dalam. Tubuhnya yang tinggi membuat ruangan tampak agak sempit. Ia duduk di sampingnya. Keira mengangguk, senyum mengembang di sudut mulutnya. Ya, meskipun dia agak konyol. Dia menatap Louis. Dalam benaknya, ia tak bisa berhenti memikirkan saat ia berada di kantor polisi. Setelah Holly salah paham dan mengira ia telah melawan Poppy, ia akan mengirim Keira ke sel isolasi. Keira dipenuhi keputusasaan. Di pusat penahanan yang gelap, Louis datang seperti dewa, menyandera Kapten Lincoln. Kemudian, dia bahkan menjemputnya dan membawanya ke rumah sakit. Saat dipeluknya, dia bisa mencium aroma segarnya. Sosoknya yang tinggi dan kekar memberinya rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin karena dia sedang sakit, dia merasa sangat lemah. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia merasa dia sangat berani. Tempat macam apa itu? Siapa yang dia sandera? Bagaimana jika dia ditembak mati di tempat oleh polisi bersenjata yang mencoba menyelamatkan Kapten Lincoln? Dia bahkan lebih konyol dari Holly. Keira tenggelam dalam pikirannya, lalu tiba-tiba berkata, terima kasih. Kesopanannya tiba-tiba membuat Louis merasa sedikit tidak nyaman. Tanpa berpikir, dia ingin berkata, jika sesuatu terjadi padamu, nenek akan patah hati. Namun, dia menelan kata-kata itu pada akhirnya. Dia mengusap hidungnya, wajahnya sedikit melembut. Sama-sama, reaksinya mengingatkan Keira pada sesuatu. Dalam ingatannya, anak laki-laki yang ditemuinya saat dia berusia 4 tahun juga akan menggosok hidungnya saat malu. Lagi pula, anak laki-laki itu takut pada kucing. Keira tiba-tiba bertanya, apakah kamu diculik saat kamu masih kecil? Louis terdiam, matanya langsung menjadi gelap. Mengapa kamu menanyakan itu? Bersambung ke bab selanjutnya.